Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Puji, tetap di Tupupu Channel. Belajar insya Allah menyenangkan. Pada kesempatan kali ini Ustazah Puji akan membahas penilaian harian IPA tema 2 kelas 6. Nah, coba simak di nomor 1 ya. Sebelum kita mulai membahas satu persatu soal di tema 2 mata pelajaran IPA, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan disiapkan peralatan tulisnya ya. Soal nomor 1, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya disebut sebagai A. Adaptasi, B. Seleksi, C. Sanitasi, dan D. Gutasi. Jadi jawabannya jelas adalah A ya. Nah, berarti jawaban B, C, D harus salah. Nah, kita lihat B. Seleksi ini bukan merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri, akan tetapi adalah keadaan di mana makhluk hidup itu akan terseleksi atau akan tergerus oleh keadaan lingkungan. Sedangkan sanitasi berhubungan dengan pengairan ya. Gutasi adalah kemampuan tumbuhan mengeluarkan air melalui tetesan air di ujung daunnya, di mana lubang yang dikeluarkan melalui peristiwa gutasi disebut sebagai hidatoda. Kita lanjutkan soal nomor 2. Tumbuhan yang hidupnya di tempat kering disebut dengan A. Higrofit, B. Epifit, C. Xerofit, D. Hidrofit. Jawaban yang paling tepat adalah xerofit, karena higrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Epifit menempel di tumbuhan yang lain tapi tidak merugikan, sedangkan hidrofit tumbuhan yang hidup di air. Nomor 3. Tumbuhan lidah buaya adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering, ditandai dengan jadi tumbuhan xerofit atau tumbuhan yang hidup di tempat kering memiliki ciri-ciri ya. Dia biasanya memiliki daun yang sempit atau daunnya bermodifikasi berubah jadi duri. Gunanya untuk mengurangi penguapan karena jumlah air yang terbatas. Selain itu, biasanya mereka memiliki akar yang sangat panjang. Ditambah dengan penyimpanan cadangan air ya di daun ataupun di batang. Jadi, jawabannya adalah kita lihat option A, daun lebar. Jelas salah ya. Yang B, daun berbentuk duri untuk memperbanyak penguapan. Betul, daun berbentuk duri tapi bukan untuk memperbanyak penguapan. C, daun yang tebal sebagai tempat menyimpan air. Nah, ini jawaban yang paling betul. Sedangkan D kita koreksi, harus salah. Akar yang pendek salah. Kebalikannya ya, akarnya harus panjang. Perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan tersebut memiliki adaptasi berupa daun yang sangat lebar yang berguna untuk titik-titik. A. Mengurangi penguapan, B. Memperbanyak penguapan, C. Dapat bergerak di dalam air, D. Agar dapat memperoleh air banyak. Kita tahu bahwa tumbuhan teratai hidup di tempat air, jadi jumlah airnya banyak. Teratai memiliki daun yang lebar, otomatis dia memiliki stomata yang juga banyak. Karena banyaknya stomata ini memungkinkan mereka untuk mengeluarkan airnya melalui proses penguapan atau juga disebut transpirasi. Karena itu semakin lebar daunnya maka semakin banyak penguapannya. Kenapa seperti itu? Karena dia hidup di tempat yang banyak mengandung air. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping, di situ terlihat gambar enceng gondok ya, menunjukkan bahwa tumbuhan tersebut hidup di air yang memiliki ciri khusus berupa A. Akar yang sangat panjang, ini dimiliki oleh tumbuhan xerofit. Jadi jawaban A salah. B. Daun yang lebar, salah juga ya. Kita lihat daunnya tidak terlalu lebar, masih lebaran teratai ya. C. Tangkai bunga dan batang yang ada rongganya, ini jawaban yang paling benar. Daun yang tipis dan lebar itu miliknya teratai. Nomor 6.
Tumbuhan kantong semar ini hidup di lingkungan yang miskin unsur hara. Karena itu dia mampu menangkap serangga untuk mencukupi. Jawabannya adalah B, nitrogen. 7. Tumbuhan di bawah ini mampu beradaptasi di lingkungan yang berkadar garam tinggi. Contohnya pada tumbuhan A. Bakau, B. Kantong semar, C. Venus flytrap, D. Teratai. Jadi jawabannya adalah A. Bakau. 8. Bunga dandelion memiliki cara yang unik untuk dapat berkembang biak dalam rangka penyebaran benihnya, yaitu dengan dibawa oleh angin yang disebabkan oleh serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa oleh angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka akan menjadi individu baru. Berdasarkan cerita tersebut, maka jelaslah struktur serabut halus pada bunga dandelion membantu untuk titik-titik. A. Mencari nutrisi, B. Melindungi diri dari musuh, C. Bertahan hidup, dan D. Membantu berkembang biak. Jadi jawabannya adalah D. 9. Perhatikan tumbuhan yang ada di gambar ini. Di situ terlihat gambar kaktus ya. Tumbuhan kaktus memiliki ciri khusus berupa apa? A. Daun berbentuk duri untuk memperbanyak penguapan. Salah ya. D. Daunnya tebal. Salah, daunnya bentuk duri ya. Jawabannya daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Jadi jawabannya adalah D. C. Lanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Terlihat di situ gambar kantung semar. Tumbuhan seperti pada gambar memiliki ciri khusus berupa A. Cairan licin untuk mencerna serangga, B. Bau menyengat untuk menarik serangga, C. Bunga berbentuk piala untuk menampung serangga, D. Bunga yang berbentuk piala untuk mengurangi penguapan. Nah, manakah tumbuhan seperti di gambar memiliki ciri khusus berupa yang mana? Ya, kita lihat. Jika kita lihat dari struktur tubuhnya atau struktur morfologinya, bunga berbentuk piala untuk menampung serangga ya. Apakah ditampung? Tidak, tapi justru dia harus segera dicerna. Jadi jawabannya adalah A. Jadi tidak ada penampungan serangga ya. Lanjutnya nomor 11. Di bawah ini merupakan bagian tumbuhan yang dapat melindungi diri dari musuh kecuali ada ya, duri miliknya kaktus, miliknya mawar, getah miliknya tumbuhan nangka, rambut halus miliknya jagung, tebu, dan kedelai, kacang hijau, masih banyak lagi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, karena diminta kecuali. 12. Tumbuhan yang melindungi diri dengan mengeluarkan racun adalah A. Rotan, B. Durian, C. Kecubung, D. Lidah buaya. Jawabannya adalah kecubung ya. 13. Jadi ada tumbuhan yang mengeluarkan racun. Selain kecubung ada lagi. Silahkan disimak di video pembelajaran Ustazah sebelumnya ya. Cek di channel Ustazah, yaitu di Pupu Channel. Belajar insya Allah menyenangkan. 13. Kelompok hewan karnivora memiliki ciri khusus pada giginya, yaitu A. Tersusun atas gigi seri dan geraham, B. Tersusun atas gigi seri, C. Tersusun atas gigi taring yang tajam, D. Tersusun atas gigi seri, taring, dan geraham. Kita tahu bahwa hewan karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging. Jadi ketika makan daging, kita kan harus mencabik atau mengoyak. Maka jelaslah kita butuh yang namanya gigi taring. Sedangkan hewan pemakan herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan. Dia harus mengunyah makanannya berupa rumput, daun-daun, sehingga dia harus memiliki gigi seri untuk memotong dan gigi geraham untuk mengunyah. Contohnya pada sapi, kuda, kambing itu memiliki gigi seri dan gigi geraham. Sedangkan pada kelompok karnivora contohnya adalah kucing, anjing, serigala, hampir semuanya struktur giginya berupa gigi seri. Lalu bagaimana yang omnivora? Kelompok hewan omnivora adalah kelompok yang memakan tumbuhan dan hewan. Jadi dia harus mampu mengunyah, memotong, mencabik
Artinya struktur giginya terdapat gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kita lanjutkan ya di nomor 14. Di nomor 14 terlihat, perhatikan gambar jenis kaki kelompok Aves atau burung di bawah ini. Pernyataan di bawah ini paling tepat adalah A. Nomor 1 pejalan, B. Nomor 2 petengger, C. Nomor 3 pencengkeram, ya. D. Nomor 4 perenang. Jawaban yang paling tepat adalah nomor 2, adalah petengger. Nah, kita lihat gambar nomor 1 itu adalah miliknya bebek. Dia memiliki selaput, jadi dia adalah perenang. Sedangkan nomor 2 itu petengger. Contohnya burung kutilang, ya. Yang nomor 3 itu adalah pejalan. Yang nomor 4 pencengkram. Contohnya pada burung elang. Kita lanjutkan di nomor 15. Perhatikan gambar jenis paruh kelompok Aves atau burung di bawah ini. Manakah pasangan yang paling tepat? Jadi di situ ada macam-macam paruh burung. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat pasangan yang paling tepat. A. 1 dan P. P itu daging. Salah ya, itu adalah pemakan biji-bijian. B. 2 dan 2 itu elang. Dia harusnya pemakan daging dengan P. Betul ya, jadi jawabannya B. Apakah benar? C, D harus salah. Kita cek. Nomor 3 itu bebek dengan S. S itu madu. Salah ya, mestinya dia adalah cacing. 4 dengan Q. 4 dilihat itu bukan ikan. Nah, jelaslah pasti jawabannya adalah B. Kita lanjutkan nomor 16. Kemampuan lumba-lumba untuk mengetahui keberadaan suatu benda dengan bunyi pantulnya disebut ekolokasi. Nah, ekolokasi ini juga dimiliki oleh kelompok kelelawar ya. 17. Kemampuan bunglon untuk mengubah warna sesuai dengan lingkungan dinamakan mimikri ya. Kalau ekolokasi, kemampuan makhluk hidup atau hewan mengenali posisi tubuhnya atau menentukan benda yang ada di depannya dengan bunyi pantulnya. Sedangkan autotomi adalah kemampuan makhluk hidup dengan memotong sendiri ekornya. Yang kamuflase adalah kemampuan makhluk hidup berada pada warna tubuh yang sama dengan lingkungannya. Nomor 18. Unta hidup di daerah gurun pasir. Unta memiliki kemampuan beradaptasi di gurun kecuali memiliki punuk, betul ya, memiliki bulu mata lentik, betul, memiliki bantalan lemak, betul, memiliki ekolokasi, itu yang salah. Jadi jawabannya adalah D. 19. Hewan-hewan berikut yang memiliki kemampuan kamuflase adalah, jadi jawaban A belalang sembah, B bunglon, C ular hijau, dan cumi-cumi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 20. Berbagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki manfaat. Sebagai contoh, ayam yang memiliki manfaat utama bagi manusia untuk kelangsungan hidup manusia seperti sumber bahan pangan. Jelas ya? 21. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan hidup di lingkungan kering. Di bawah ini merupakan manfaat dari lidah buaya, kecuali itu ya. Sebagai bahan pembuat es, betul ya. Sebagai penyerap polusi udara, betul juga. Untuk penyembuhan luka, betul. Jadi jawaban yang salah untuk bahan tas dan dompet. Gak ada ya lidah buaya untuk bahan dan tas dan dompet. Lanjutnya nomor 22. Bulu domba sangat bermanfaat bagi ekosistem di lingkungan kita. Selain itu, bulu domba juga dapat dimanfaatkan untuk C ya, kain wool ya. Kalau kain katun dari kapas ya, kain flanel itu sebenarnya apa itu sebutannya. 23.
Tumbuhan patah tulang. Nah, ini adalah tumbuhan yang Ustazah bahas di tanya jawab seputar IPA ya. Silahkan dicek di video Ustazah ya. Tumbuhan patah tulang atau Euphorbia trirucali adalah tumbuhan perdu yang bermanfaat untuk manusia, akan tetapi masih belum diteliti lebih lanjut kebermanfaatnya. Ada tumbuhan bakau yang ada di ekosistem Pescapre. Jadi Pescapre itu adalah ekosistem di dekat pantai ya, yang berfungsi untuk jadi Pescapre itu tumbuhan bakau, dia memiliki akar tunjang agar dia mampu bertahan dari ombak besar di air laut. Ya, jadi jawabannya adalah A. 24. Gajah Sumatera merupakan salah satu hewan yang langka. Penyebabnya kecuali. Betul ya, diburu, hutan diubah sebagai pemukiman. Betul. Lamanya untuk membiak. Betul. Tempat hidupnya dibuat konservasi. Salah ya. 25. Nomor terakhir. Tumbuhan bunga bangkai merupakan tumbuhan langka karena faktor di bawah ini, kecuali dia sulit mengembangbiakkan. Betul. Kemampuan bunganya hanya 5-7 hari saat mekar. Betul. Siklus hidupnya pendek. Betul. Mampu beradaptasi. Justru mampu beradaptasi dia tidak akan langka. Jadi jawabannya adalah D. Nah, itu tadi adalah pembahasan soal IPA tema 2. Silahkan dicek di pembahasan soal-soal yang lainnya. Next time Ustazah akan membahas pembahasan soal SBDP ya. Tungguin video dari Ustazah. Jika pembelajaran ini sangat bermanfaat, silahkan kalian jangan lupa klik like, karena like tidak bayar ya. Cukup like, share, komen, dan tanyakan apa aja yang perlu kalian tanyakan, Ustazah akan jawab. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.